saya selama 15 tahun di sini. Kakek saya meninggal, saya nggak lihat. Nenek saya meninggal sudah juga nggak melihat. Maksud ibu Dan juga. ibu kandung saya sendiri yang melahirkan saya juga saya tidak melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari kota Jeddah. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya bersama dengan salah satu TKW yang ada di Arab Saudi. Beliau menurut informasi sudah 15 tahun ada di Arab Saudi. Mulai sejak remaja beliau ada di sini dan sampai detik ini beliau tidak pulang ke Indonesia. Namun sahabat, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung nanya ke yang bersangkutan. Dan tentunya karena sahabat-sahabati belum mengenal beliau, marilah kita untuk awal ini kita perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya? Alhamdulillah. Mbak sendiri namanya siapa? Ini saya juga punya channel ya. Nama Oh. saya Asma dan channel saya Asma Family. Oh, Asma Family ya, Iya. Masya Allah. Ini apa benar, Pak? Ini ada informasi katanya Mbak ini dari pertama berangkat ke Arab Saudi itu tidak pernah pulang ke Indonesia. Iya, betul. Saya ini selama ada di Arab Saudi sudah 15 tahun. Sekarang ini pas 15 tahun saya. Ya alhamdulillah saya berada di Arab Saudi dengan keadaan sehat. Dan saya alhamdulillah sudah punya suami dan juga punya anak 2. Oh gitu. Jadi selama 15 tahun itu Mbak gak pulang ke Indonesia sama sekali? Tidak pernah pulang sama sekali selama 15 tahun. Pertama berangkat ke Arab Saudi, Mbak itu sudah menikah atau memang belum menikah sebelumnya? Saya sih sebenarnya sebelumnya belum. Terus nyampe ke sini kan ada orang tua saya di sini dulu. Saya dipanggil oleh orang tua saya yang menikahnya di sini, dilamar ke orang tua saya. Ya alhamdulillah sampai saat ini, alhamdulillah sampai 15 tahun berada di Arab Saudi. Oh, jadi sebelum Mbak berangkat, jadi orang tua Mbak dulu yang ada di sini. Ada di sini. Orang tua laki-laki atau perempuan? Perempuan. Orang tua perempuan ya. Dan selama 15 tahun itu Mbak menikahkan di sini. Iya. Itu miliki anak berapa? 2. Oh, punya anak 2 ya. Lahir di sini semua. Lahir di sini semua. Dengan lahirnya saya ini operasi. Oh, dioperasi semua ya. Dioperasi semua 2. 15 tahun sahabat tidak pulang ke Indonesia, tidak pernah ketemu dengan tetangga ya. Iya, Oh, jadi warga Arab. Jadi warga Arab ya. Jadi 15 tahun Mbak di sini bersama keluarga, termasuk orang tua ada di sini. Iya. Oh, Tapi dulu. sekarang orang tua saya sudah meninggal. Oh, sekarang ada di Indonesia. Pertamanya orang tua saya dulu berangkat ke sini sebagai TKW. Berada di sini orang tua saya 20 tahun. Terus saya dipanggil ke sini untuk melaksanakan ibadah umroh, tapi saya sekaligus mau kerja di sini. Akhirnya maaf ya sahabat, karena namanya saya ditinggal orang tua, anak satu-satunya. Saya tidak punya saudara, kakak, adik nggak punya. Saya hidupnya sendiri. Terus orang tua saya sekarang meninggal sudah 2 tahun yang lalu. Nah, sahabat, saya mau sedikit bercerita ya pengalaman saya. Saya ini berangkat ke sini umroh dulu, terus sekaligus saya kerja di sini karena dipanggil oleh orang tua saya. Terus orang tua saya sekarang sudah meninggal karena kena kanker getah bening di lehernya. Sekarang meninggal sudah 2 tahun. Meninggalnya di Arab Saudi atau di Indonesia? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Dipulangin dari sini 1 bulan di Indonesia, meninggal. Meninggalnya ya menurut saya itu saya kurang sempurna, kurang begitu
merawat sama orang tua. Waktu ada di sini saya waktu sakit saya ngerawatnya cuma sebentar. Jadi orang tua saya dipulangin waktu sakit, jadi 1 bulan meninggal di Indonesia. Jadi Mbak sendiri waktu orang tua meninggal tidak bisa melihat penguburannya ya Mbak, karena ada di sini. Tidak sama sekali, ya cuma lewat video call. Waktu dikubur, dimandiin, disolatin, cuma lihat dari video call. Alasan Mbak sampai 15 tahun tidak pulang itu apa Mbak? Alasan saya dulu karena masih ada orang tua, ada umi gitu. Sudah ngumpul di sini semua ya? Ngumpul di sini semua. Terus saya ini sama orang tua saya di sini karena anak satu-satunya, saya sendiri dipanggil ke sini biar ngumpul sama umi. Terus alasan saya tidak pulang itu karena orang tua di sini, saya juga saudara nggak punya. Terus alhamdulillah jodoh saya ketemunya di sini. Terus sampai punya anak di sini. Terus saya nggak punya pikiran untuk pulang itu karena sudah ngumpul di sini semua. Termasuk anak mungkin sudah sekolah di sini ya? Sekolah di sini, anak saya itu ngumpul sekolah di sini dan ngumpul di sini. Dan saya mendengar informasi katanya Mbak sekarang rencana sudah pulang ya? Ini rencana, insya Allah saya kalau ada sudah dapat panggilan surat dari KJRI, alhamdulillah saya mau pulang. Karena saya sahabat ya 15 tahun di sini ini, pertama saya orang tua saya nggak bisa lihat orang tua saya, ya cuma ngerawat sebentar waktu sakitnya, dan juga saya tidak pulang karena bukan betah, karena masih saya ini ya punya keluarga, dan juga saya nggak pulang waktu orang tua saya tidak bareng pulang karena dapat amanah dari orang tua saya. Kata orang tua saya, kalau cuma sampean yang pulang terus suami nggak ikut pulang, mendingan diem aja di sini, karena saya ini mau lihat kamu sama suaminya selalu bahagia, bersama, selalu bahagia. Kalau misalnya saya dipanggil oleh Allah, saya cuma minta keikhlasannya, minta doanya, semoga saya didampakkan kuburan saya terus mati dengan keadaan husnul khotimah. Itu orang tua saya yang diminta. Ya saya juga betah di sini karena ada suami, dan juga orang tua saya pesan jangan sampai berpisah dari suami. Intinya sudah mendapatkan izin dari orang tua ya untuk tetap di sini. Dan ini kenapa Mbak baru sekarang memiliki inisiatif untuk pulang ke Indonesia? Sekarang ini karena mau pulang. Maaf sahabat ya, saya selama 15 tahun di sini, kakek saya meninggal saya nggak lihat, nenek saya meninggal sudah juga nggak melihat, termasuk ibu dan juga. Ibu kandung saya sendiri yang melahirkan saya juga saya tidak melihat, dan lagi mertua dari suami juga, orang tua dari suami juga meninggal. Saya tidak merawat dan tidak melihat. Lebih baik sekarang permintaan dari orang tua suami dan juga orang tua saya, dari bapak dan terus dari umi suami saya, lebih baik sekarang ngumpul aja di Indonesia, melanjutkan bisnis orang tua ya. Iya, suami saya karena di Indonesianya abahnya sebelum meninggal punya bisnis kecil-kecilan, dianya tidak ada yang gantiin. Mendingan pulang saja di sini, ngumpul sama keluarga. Ini sahabat suatu pelajaran ya, bahwasannya kita selaku TKI atau TKW yang bekerja di Arab Saudi tentu tidak semudah yang dibayangkan oleh sahabat-sahabati semua. Kadang sahabat-sahabati semua hanya melihat karena sering mengirim uang, karena bisa membeli mobil atau bisa membangun rumah, Mbak ya. Namun di balik itu banyak pengorbanan yang dilakukan di sini. Salah satunya jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, bahkan
nenek beliau meninggal, beliau tidak melihat, kakeknya juga tidak melihat, termasuk orang tua kandung sendiri yang merawat beliau meninggal tidak bisa melihat dan tidak bisa menguburkan atau memandikan langsung ya. Padahal tidak ada satupun seorang anak yang bercita-cita tidak ingin merawat orang tua di saat akhir beliau meninggal dunia tentunya. Namun tentu sekali lagi ini bukan suatu hal yang ingin melupakan keluarga, bukan, tapi ini karena keterpaksaan, karena memang di Indonesia juga sulit Pak ya pendapatan, dan kebetulan keluarga beliau juga ada di sini. Terus yang Mbak kangenin selama 15 tahun tidak pulang ke Indonesia itu apa Mbak? Yang saya kangenin terus terang sahabat ya, pertama kalau masih ada orang tua, seandainya ada orang tua, saya orang tua yang saya kangenin, dan juga keluarga yang di Indonesia dan perkampungan yang saya kangenin, dan juga waktu masa-masa sekolah sahabat-sahabat saya semua. Terus saya kan jadi pernah mondok waktu di pesantren bersama teman-teman, itu yang saya kangenin. Ya mudah-mudahan nanti prosesnya lancar Mbak, nanti bisa pulang ke Indonesia dan bisa bertemu dengan keluarga. Insya Allah. Mungkin ada saran-saran Mbak untuk para subscriber yang menonton video ini dari Kak Asma? Ini saran saya buat sahabat-sahabat semua, khususnya TKW, TKI yang ada di Arab Saudi, khususnya ya dimanapun yang ada di luar negeri, khususnya jangan lupa ya selalu ngasih kabar buat keluarga yang di Indonesia, karena yang ditunggu-tunggu bukan sekedar dari uang. Yang ditunggu-tunggu kabar. Setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun pasti yang ditunggu kabar. Ya. Meskipun kita misalnya, saya sendiri sahabat ya ada di Arab Saudi selama 15 tahun, meskipun saya ini tidak punya adik, kakak, saudara, tapi saya masih punya bibi, punya sepupu. Pasti saya komunikasi selalu ada selalu ngasih kabar kalau saya di sini sehat-sehat aja, anak sehat, suami sehat. Itu aja sahabat sudah cukup, melebihi dari ngirim uang juga ya. Selain memang kita tetap memberikan sedikit rezeki apabila ada. Iya, kalau ada ya, kalau bisa sahabat ya tiap bulan jangan lupa sama orang tua, karena orang tua itu selalu mendoakan kita di Arab Saudi khususnya. Seperti saya, tanpa doa orang tua, kedua orang tua kita ini tidak bisa apa-apa. Seperti itu sahabat, karena rezeki itu dari Allah dan juga doa orang tua. Dan sahabat ya, pesan saya dari saya sendiri pribadi buat sahabat-sahabatku semua selama ada di Arab Saudi ini, khususnya ya, kalau masih ada kerjaan, masih punya majikan baik, tetap aja dimajikan, lanjutin pekerjaan selama pekerjaan itu halal, dan gaji setiap bulan kalau bisa dikelola di Indonesia, ditabung untuk kita pulang ke Indonesia, untuk bekal kita pulang ke Indonesia. Seperti saya sahabat ya, khususnya saya sendiri selama 15 tahun di Arab Saudi, alhamdulillah dari sebelum nikah sampai menikah sampai saya punya anak, alhamdulillah tabungan ada. Dan ini rencananya, doakan saja ya buat sahabat-sahabat semua, saya ini insya Allah melanjutkan bisnis di Indonesia. Insya Allah nanti bisa lihat di Indonesia apa bisnis Asma nanti. Insya Allah sahabat pasti tahu. Nah, ini Masya Allah ternyata setelah 15 tahun mendapatkan hasil juga ya. Dan ini juga sudah banyak menurut saya yang menyumbang devisa untuk negara kita nih sahabat, tiap bulan uang yang dikirimkan. Jadi rencana Kak Asma ini pulang sendiri apa dengan suami atau dengan anak? Semuanya. Pulang semuanya? Semuanya, suami, anak, harus semuanya. Kalau permintaan dari orang tua saya sama mertua sudah sepakat. Kalau misalnya cuma suaminya yang pulang, mending jangan. Kalau misalnya cuma saya sama anak-anak saya, mending jangan. Mendingan saya yang harapkan semuanya pulang. Dan itu exit atau mau kembali lagi rencana?
exit. Oh langsung ya. Mau diem di Indonesia. Sudah matang, sudah dipertimbangkan untuk bisnis di Indonesia ya. Mudah-mudahan bisnisnya nanti lancar juga di sana. Amin, amin. Masya Allah. Amin. Oke, demikian sahabat, inilah salah satu perjuangan atau pengorbanan dari salah satu TKW kita yang berasal dari mana, Pak? Saya Madura. Dari Madura ya. Dari sejak remaja sampai sekarang, sampai 15 tahun di Arab Saudi, sampai banyak hal-hal yang beliau lewatkan. Namun itu saya yakin itu adalah takdir dari Allah, Pak ya. Tidak ada orang yang pengen jauh dari tempat kelahiran kita, namun itu adalah suatu takdir karena ini sudah terjadi. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua yang ada di sini, dan mudah-mudahan Kak Asma pulang ke Indonesia bisa menjalankan bisnisnya. Amin. Dan mudah-mudahan sukses. Amin. Dan mudah-mudahan yang masih ada di sini juga diberikan kesuksesan sehingga bisa pulang seperti halnya Kak Asma, nanti bisa mengelola bisnis di Indonesia. Amin. Oke, saya masukin ke YouTube saya, nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Oh, dan juga saya punya channel. Ya, dia memiliki channel Asma Family ya, yang ingin mengetahui mantan TKW yang berbisnis di Indonesia setelah menjadi TKW, silahkan langsung hadir di channelnya Asma Family, karena insya Allah dalam waktu dekat beliau akan pulang bersama keluarga, sudah mengajukan Mbak ya ke KJRI ya. Iya, sudah. Mudah-mudahan cepat dapat panggilan dan bisa kembali ke Indonesia. Demikian sahabat, yang ingin mengetahui tentang Kak Asma lebih lanjut silahkan bisa melalui DM di Instagram Faiza82 atau punya IG, Pak? Iya, punya. Apa? Asma Family. Asma Family juga bisa nanya-nanya di situ, mungkin yang ingin mengetahui lebih lanjut. Demikian sahabat, dari kota Jeddah bersama saya Faiz Slamet dan Asma Family. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.